Bayangkan Anda baru gajian, punya tabungan 10 juta rupiah, lalu iseng buka akun trading forex malam ini. Anda lihat testimoni, profit 20% sebulan, grafik hijau, mobil mewah, dan kalimat resign dari kantor. Tangan Anda gemetar, jempol siap deposit, otak berkata, ini kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Tapi coba tahan dulu, sebelum uang itu masuk ke market, mari kita bedah angkanya secara matematis. Data Bapepti dan regulator global mencatat 70,80% trader retail rugi di tahun pertama mereka. Bukan sial, bukan kutukan, melainkan hasil logika sederhana namun mematikan yang jarang dijelaskan broker. Fenomena ini bukan cuma soal keberuntungan di market, tapi soal matematika probabilitas yang sudah didesain kalah. Dulu, forex identik dengan bank besar dan institusi finansial dengan modal miliaran rupiah. Sekarang, siapa saja bisa buka akun dari HP dengan modal 100.000, cukup unggah KTP dan selfie. Mitos lama bilang, modal kecil bukan masalah, yang penting disiplin dan ilmu teknikal. Realita dingin data Bapepti mencatat sekitar 40% akun trader Indonesia terlikuidasi pada 2023. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena mereka masuk zona abu-abu bernama leverage tinggi. Leverage adalah pinjaman dari broker agar modal kecil Anda bisa terlihat seperti modal besar. Peraturan Bapepti nomor 5/2019 mengizinkan leverage sampai 1:200 pada pasangan mata uang utama. Artinya, modal 10 juta Anda bisa mengendalikan posisi senilai 2 miliar rupiah di pasar forex. Kedengarannya menguntungkan. Padahal ini adalah kesalahan fatal pertama yang membunuh modal pemula. Sebab pergerakan harga yang menguntungkan Anda 1% juga bisa menghapus 100% modal Anda dalam sekejap. Ini bukan trading, melainkan judi berbungkus grafik candlestick dengan istilah teknikal yang membingungkan. Sekarang mari kita bedah kenapa modal 10 juta Anda punya peluang untung yang sangat kecil. Riset OJK 2022 mencatat, hanya 5,10% trader retail yang profitable konsisten setelah 3,5 tahun. Artinya, dari 100 orang yang mulai trading hari ini, cuma 5-10 orang yang bertahan untung. Kesalahan fatal kedua adalah revenge trading, alias menggandakan posisi setelah rugi besar. Contohnya begini, modal 10 juta, rugi 3 juta dalam sehari karena entry tanpa stop loss. Alih-alih berhenti, trader pemula justru menambah lot 2 kali lipat untuk balik modal secepatnya. Secara logis, ini memperbesar risiko kerugian, bukan memperbesar peluang keuntungan Anda sendiri. Data menunjukkan, akun yang melakukan revenge trading rata-rata habis dalam waktu kurang dari sebulan. Kesalahan fatal ketiga, trader pemula sering mengabaikan cash flow atau arus kas modal mereka. Cash flow sederhananya adalah berapa uang masuk dan keluar dari akun trading Anda tiap bulan. Jika modal 10 juta habis dalam 1 bulan, cash flow Anda negatif, bukan sedang belajar. Banyak yang menganggap kerugian sebagai biaya belajar, padahal ini realita pahit yang menipu diri sendiri. Sebab biaya belajar seharusnya kecil dan terukur, bukan menghabiskan seluruh tabungan dalam sekali entry. Kesalahan fatal keempat, trader pemula percaya sinyal gratis dari grup Telegram tanpa verifikasi. Jangan tertipu, sebab banyak guru trading justru untung dari jualan sinyal, bukan dari trading sendiri. Logikanya sederhana, kalau benar konsisten profit, kenapa harus jualan edukasi 1 juta per bulan? Mari kita pakai analogi sehari-hari agar Anda paham posisi Anda sesungguhnya di market ini. Bayangkan Anda baru belajar naik motor, tapi langsung dipaksa balapan MotoGP tanpa latihan dulu. Motor Anda adalah modal 10 juta dan lintasan balap adalah pasar forex yang bergerak 24 jam. Pembalap profesional di lintasan itu adalah institusi besar dengan algoritma dan data real time. Anda baru belajar rem dan gas, sementara lawan Anda sudah menguasai setiap tikungan sejak lama. Wajar jika Anda tergelincir di tikungan pertama, sebab arena ini memang tidak dirancang untuk pemula. Barrier to entry di forex secara teknis rendah, cukup KTP dan 100.000 untuk mulai bermain. Tapi, barrier to entry rendah bukan berarti barrier to profit ikut rendah. Ini dua hal berbeda. Justru karena mudah masuk, market dibanjiri pemain baru yang mudah dimangsa oleh volatilitas harga.
Kesalahan fatal kelima, trader pemula tidak paham konsep economies of scale dalam trading institusi. Bank besar bertransaksi miliaran dolar sehingga biaya spread dan komisi mereka jauh lebih murah. Modal 10 juta rupiah, Anda kena spread dan komisi yang sama. Namun, secara persentase jauh lebih menggerus. Setiap kali Anda buka posisi, sekitar 0,1% hingga 0,3% modal langsung terpotong biaya transaksi. Jika Anda buka 20 posisi sebulan, biaya ini saja bisa menggerus 2,6% modal tanpa Anda sadari. Kesalahan fatal ke-6, banyak trader mengabaikan rental yield alias biaya menahan posisi semalaman. Biaya ini disebut swap, dibebankan tiap malam jika posisi Anda masih terbuka melewati jam tertentu. Untuk akun konvensional, biaya swap ini bisa menggerus modal kecil dalam hitungan minggu saja. Data OJK menyebut, manajemen risiko buruk berkontribusi pada wipeout 65% akun saat volatilitas tinggi. Kesalahan fatal ke-7, trader pemula percaya low cost leadership berarti broker termurah pasti terbaik. Padahal broker dengan spread murah kadang tidak terregulasi Bapepti dan tanpa perlindungan hukum. Jangan tertipu, sebab broker offshore tanpa izin resmi tidak wajib mengembalikan dana Anda jika bangkrut. Secara logis, memilih broker legal jauh lebih penting daripada mengejar selisih spread 0,1 pip. Semua kesalahan fatal ini bermuara pada satu logika sederhana namun mematikan, yaitu matematika probabilitas. Dengan win rate rendah dan risiko tidak terkontrol, modal 10 juta rupiah Anda hanya menunggu waktu habis. Jadi, bagaimana cara realistis menghadapi modal 10 juta di forex tanpa jadi korban statistik? Pertama, alokasikan risiko maksimal 1,2% modal per transaksi, bukan all-in di satu posisi saja. Untuk modal 10 juta rupiah, artinya risiko per trade maksimal 100.000 sampai 200.000 saja. Sebentar, ada satu kesalahan fatal yang bikin 90% trader retail rugi di tahun pertama mereka. Masalahnya bukan analisisnya salah, masalahnya strategi mereka cuma teruji di kondisi pasar sesaat. Bayangkan Anda pakai peta yang cuma valid untuk cuaca cerah, begitu badai datang, Anda tersesat total. Strategi yang cuma diuji di bull market 2020 sampai 2021 akan hancur begitu masuk kondisi sideways atau crash. Realita pahitnya, kebanyakan strategi trading viral memang belum pernah diuji lintas siklus ekonomi. Nah, disinilah logika sederhana namun vital mulai berlaku. Data jangka panjang tidak bisa dibohongi. Ada strategi yang justru diuji ke belakang selama 25 tahun lintas krisis 2008 sampai pandemi 2020. Bukan klaim di atas kertas, backtest dan live performance-nya bisa Anda cek sendiri secara real time di MQL5. Anda tidak perlu percaya omongan saya, tinggal buka datanya sendiri dan bandingkan dengan mata Anda. Ini yang membedakan strategi berbasis data dengan strategi berbasis feeling atau ikut-ikutan semata. Kalau Anda penasaran gimana strategi ini bertahan 25 tahun tanpa gembar-gembor, ceknya di 5%trader.my.id. Oke, kita lanjut lagi ke topik utama. Kedua, gunakan akun demo minimal 3 bulan sebelum menyentuh uang sungguhan sepeser pun. Ketiga, pilih broker yang benar-benar terdaftar Bapepti, cek langsung di situs resmi mereka. Keempat, catat setiap transaksi dalam jurnal trading, bukan hanya mengandalkan feeling semata. Kelima, tetapkan target realistis, bukan 20% sebulan, melainkan konsistensi kecil dalam setahun. Keenam, hindari revenge trading dengan aturan tegas, berhenti total setelah rugi 3 kali beruntun. Ketujuh, pahami bahwa leverage tinggi bukan alat untung cepat, melainkan pisau bermata 2 tajam. Kedelapan, pisahkan modal trading dari dana kebutuhan pokok, jangan pernah mencampur keduanya. Kesembilan, anggap 10 juta sebagai biaya edukasi maksimal, bukan modal yang wajib kembali utuh. Pada akhirnya, forex bukan mesin ATM instan, melainkan arena probabilitas yang keras dan dingin. Bukan pasar yang menipu Anda, melainkan ekspektasi dari testimoni tanpa data yang menipu Anda. Ingat skenario di awal tadi, tangan gemetar dan jempol siap deposit karena grafik hijau sesaat. Angka 70,80% trader rugi bukan untuk menakuti Anda, melainkan untuk membuat Anda berpikir ulang.
Sisi gelap forex bukan pada instrumennya, melainkan pada ekspektasi yang dijual tanpa risiko jujur. Secara matematis, mereka yang bertahan bukan yang paling berani, melainkan yang paling disiplin. Modal 10 juta bisa jadi awal belajar yang berharga, atau jadi kerugian yang menyesatkan hidup Anda. Semua kembali pada satu pertanyaan. Apakah Anda siap menghadapi realita? Atau masih terjebak mitos lama? Sebelum Anda deposit malam ini, hitung ulang, apakah 10 juta itu benar-benar dana lebih Anda? Coba diskusikan di kolom komentar. Berapa persen modal yang siap Anda anggap hilang sepenuhnya? Jangan jawab dengan perasaan pasti untung, jawab dengan angka dan data yang bisa Anda ukur sendiri. Tulis di bawah, sudah berapa lama Anda trading? Dan berapa persen win rate jujur Anda selama ini? Analisis ini bukan untuk melarang Anda mencoba, melainkan untuk membuat Anda mencoba dengan mata terbuka. Sebab keputusan finansial terbaik selalu lahir dari logika, bukan dari testimoni dan emosi sesaat. Jangan ketipu janji manis broker, jangan juga alergi pada peluang, cukup berpijak pada data nyata. Ingat, market tidak peduli seberapa besar mimpi Anda, ia hanya peduli pada probabilitas dan disiplin. Bukan keberanian yang membuat Anda bertahan di market ini, melainkan kesabaran membaca data dengan jujur. Saya akan terus membedah fenomena bisnis lain yang menjanjikan kaya cepat namun menyimpan sisi gelap. Sebab tugas saya bukan membuat Anda semangat kosong, melainkan membuat Anda berpikir sebelum bertindak. Ekonomi rakyat tidak butuh motivasi tanpa dasar. Ia butuh keberanian menghadapi angka apa adanya. Sampai jumpa di pembongkaran fenomena berikutnya, tetap skeptis, tetap berbasis logika dan data.